Kutipan babat Tanah Jawi tentang pemberontakan Trunajaya, episode ke-10. Pangeran Adipati Anom menjadi raja bergelar Susuhunan Amangkurat di Tegal. Alkisah di negeri Tegal, putra Sunan Amangkurat Agung yang tertua, Pangeran Adipati Anom, sangat bersedih atas kepergian sang ayah. Semangat hidup pangeran seolah padam. Niatnya hanya akan mengembara sampai ke Mekah untuk naik haji. Namun para punggawa mencegah dan berupaya membangkitkan semangat sang pangeran kembali. Tumenggung Tegal Ki Martoloyo berkata, "Ayo nak Pangeran Adipati segera mengangkat diri menjadi raja menggantikan ayah Paduka." Berkata Pangeran Adipati, "Benar katamu, tetapi aku sekarang sedang tidak ingin menjadi raja. Sebaliknya engkau carikan aku perahu. Berapa harganya aku bayar. Aku akan membawanya untuk pergi ke Mekah." Martoloyo berkata, "Baiklah pangeran, tetapi hamba tidak rela bila pangeran meninggalkan kehidupan dunia. Kalau hendak melakukan yang demikian, tunggulah sampai Martoloyo tewas. Adapun mengenai musuh Paduka orang Madura, hamba yang sanggup melawan mereka." Pangeran Adipati berkata, "Aku terima kesetiaanmu, namun sekarang aku tidak ingin berperang. Keinginanku hanya segera melaksanakan haji ke Mekah. Upayakan aku mendapat perahu yang bagus." Mencoba mengulur waktu, Ki Martoloyo berkata, "Di Tegal tidak ada perahu yang bagus. Tuan tunggulah dulu. Akan kami buatkan perahu yang sanggup membawa Tuan ke Mekah." Pangeran Adipati berkata, "Baiklah, aku tunggu. Tetapi cepatlah. Aku tunggu di Banyumas." Pangeran Adipati lalu berangkat ke Banyumas. Adapun yang mengiringi kepergian Pangeran Adipati adalah lurah prajurit muda bernama Andakoro. Sesampai di Banyumas, Pangeran Adipati berdiam di masjid untuk bermunajat kepada Tuhan. Selama 7 hari 7 malam, Pangeran Adipati tidak keluar masjid. Siang malam, Pangeran selalu bermunajat. Pada hari ke-7, tepat di hari Jumat, Pangeran melihat ada 7 bulan. Ke-7 bulan itu lalu masuk ke dadanya. Pada saat itu atap masjid seperti berlubang sehingga langit tampak nyata. Lalu dari langit turun seorang manusia kecil yang bercahaya. Manusia kecil itu berada di depan Pangeran. Pangeran berusaha meraihnya. Si manusia kecil itu tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya melalui hidung. Setelah peristiwa itu, tiba-tiba timbul keinginan Pangeran untuk memperbaiki kehidupan manusia Jawa. Caranya tak lain dengan menjadi raja menggantikan sang ayah. Semua pusaka Mataram kemudian dikenakan. Ada Kiai Gundil, keris Kiai Balabar, dan tombak Kiai Baru. Pangeran sudah berkenan tampil di hadapan para punggawa. Para punggawa yang hadir merasa heran karena sang pangeran tampak berwibawa, tidak seperti biasanya. Wajah Pangeran Adipati kelihatan berseri laksana bulan purnama. Pangeran Adipati berkata, "Andakoro dan Engko Sendi, ketahuilah, sekarang aku urungkan keinginanku naik haji ke Mekah. Adapun kehendakku sekarang adalah kembali membangun keraton Jawa. Sekarang, Andakoro dan Sendi, kita bagi tugas. Andakoro dan Nirdokarti pergilah ke Betawi. Mintalah bantuan pasukan Belanda kepada Eyang Gubernur Jenderal. Katakan kepada Eyang bahwa sekarang aku berniat menyerang pasukan Madura." Andakoro dan Nirdokarti segera berangkat ke Betawi.
Pangeran lalu berkata lagi, "Hei Sendi, Wirodipo, dan Onggojoyo, berangkatlah ke Tegal. Katakan kepada Martoloyo bahwa aku batal ke Mekah naik haji. Aku hendak membangun keratonku dan merebut negaraku. Dan katakan aku akan bermarkas di Tegal. Pesanku agar Martoloyo menyiapkan pasukan." Sendi, Wirodipo, dan Onggojoyo segera berangkat ke Tegal. Ada seorang abdi lama di Kadipaten bernama Ki Pronontoko. Nama kecilnya Gendowor. Ketika masih bocah menjadi punokawan di Kadipaten. Pangeran berkata, "Hei si Gendowor, pergilah ke Donan mencari bunga Wijaya Kusumo. Carilah sampai dapat." Pronontoko menyembah dan segera berangkat ke Donan. Singkat cerita, para utusan sudah sampai di tempat tujuan masing-masing. Utusan ke Tegal telah menemui Tumenggung Martoloyo dan menyampaikan perintah Pangeran Adipati. Tumenggung Martoloyo segera menyiapkan pasukan. Ki Tumenggung juga membuat markas tempat pangeran nanti akan tinggal selama di Tegal. Semua sudah siap. Tumenggung Martoloyo berangkat bersama para utusan ke Banyumas untuk menjemput Pangeran Adipati. Sendi, Wirodipo, dan Onggojoyo membawa Martoloyo menghadap sang pangeran. Martoloyo berkata, "Nak Pangeran, Martoloyo selama ini sangat menunggu kesediaan Nak Pangeran untuk mengambil tahta. Maka saya sangat senang karena apa yang saya tunggu telah terwujud. Markas sudah saya bangun bila sewaktu-waktu Paduka ingin segera turun ke Tegal." Pangeran Adipati berkata, "Baiklah, aku akan merebut negaraku, tapi tunggulah sebentar. Aku sedang menunggu perjalanan Andakoro dan Nirdokarti. Keduanya aku utus ke Betawi untuk meminta bantuan pasukan Kumpeni kepada Gubernur Jenderal." Ki Martoloyo berkata, "Kalau berkenan Paduka, jangan meminta bantuan kepada Kumpeni. Biasanya mereka banyak ingkar janji. Adapun musuh Paduka orang Madura itu, jangan menjadi kekhawatiran. Bila Martoloyo masih hidup, Pangeran jangan sampai ikut perang. Saya yang akan menghadapi. Si Martoloyo ini tak akan menghindar." Pangeran Adipati berkata, "Benar yang kau katakan, tetapi aku tidak bisa mengelak dari ramalan Eyang Sultan dahulu. Pada saat ibuku mengandungku dalam usia kandungan 5 bulan, ibu dipanggil oleh Eyang Sultan. Ketika ibuku sudah terlihat menghadap, Eyang Sultan turun dari tahtanya. Eyang Ratu bertanya kepada Eyang Sultan, mengapa sampai turun dari tahta ketika melihat sang menantu datang. Eyang Sultan menjawab, "Menantuku ini mengandung anak yang kelak akan menjadi raja. Dia akan mempunyai prajurit campuran dari berbagai bangsa. Makanya aku turun karena ingin menghormati cucuku itu." Jadi Martoloyo, kalau sekarang aku meminta bantuan pasukan dari Kumpeni, itu tak lain hanya menepati ramalan Eyang Sultan Agung. Martoloyo terdiam karena sudah kalah alasan. Meski dalam hati tidak setuju, dia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Pangeran Adipati. Setelah selesai pembicaraan antara mereka, Pangeran Adipati memutuskan segera berangkat ke Tegal. Sementara itu, Ki Andakoro dan Nirdokarti yang pergi ke Betawi sudah mendapatkan hasil. Tuan Gubernur Jenderal berkenan membantu dan mengirim pasukan di bawah pimpinan Admiral Hel Duweldeh. Admiral didampingi 2 pembesar pasukan Bugis Makassar bernama Kraeng Madangdrang dan Kraeng Naba. Selain itu, Tuan Gubernur Jenderal juga mengirim banyak busana indah. Pasukan Admiral Hel Duweldeh berangkat bersama Andakoro dan Nirdokarti
melalui laut. Singkat cerita, pelayaran mereka berjalan cepat dan sudah sampai di Tegal. Antakoro segera membawa Admiral Heldueldeh menghadap Pangeran Adipati. Sesampai di hadapan Pangeran Adipati, para pembesar kompeni hanya berdiri saja. Para komandannya menjepit topi dengan lengan mereka di bawah ketiak. Pangeran berkata kepada Antakoro, "Mengapa mereka hanya berdiri saja, tak mau duduk bersila di hadapanku?" Nirtokarti menyembah dan berkata, "Seperti itu sudah menjadi tata krama di negerinya." Pangeran tertawa melihat tata cara orang Belanda. Segera Tuan Admiral Heldueldeh melapor kepada Pangeran Adipati. Berkata Heldueldeh, "Tuan, saya diutus Yang Jenderal untuk menyampaikan salam serta menyerahkan berbagai kiriman busana indah untuk paduka Tuan Pangeran." Pangeran berkata, "Aku terima kiriman hadiah dari Tuan Gubernur Jenderal. Sungguh kemurahan hatinya tidak bisa aku balas." Pangeran Adipati segera mengundang para punggawa dan seluruh pasukan di Tegal untuk melaksanakan acara pengangkatannya sebagai raja. Para ulama telah diundang untuk menjadi saksi, juga para pendeta dan orang-orang pintar. Pangeran berkata kepada seluruh punggawa yang hadir, "Wahai segenap pasukanku, sekarang aku minta doa restu kalian. Aku hendak menjadi raja menggantikan ayahanda dengan gelar Susuhunan Amangkurat Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panotogomo." Para prajurit, punggawa, dan para ulama telah menyaksikan dan menyatakan kepatuhan kepada raja baru mereka. Berkata sang raja, "Si Antakoro aku angkat sebagai patih dan aku beri wewenang memerintah segenap pasukanku. Si Antakoro mulai sekarang aku beri nama Tumenggung Mondorogo." Para punggawa dan prajurit menyatakan patuh pada perintah sang raja. Peristiwa pengangkatan Pangeran Adipati Anom menjadi raja pada hari Rabu Pon, tanggal 24 bulan Suro tahun Wawu. Peristiwa itu ditandai dengan sengkalan tahun Janmo Aneng Gegono Sinayang ing Ratu, yang melambangkan angka tahun Jawa 1601 dan bertepatan dengan kalender Masehi tahun 1678 Masehi.